Shalom saudara-saudara, apakah saudara mencintai pasangan saudara? Apakah saudara mencintai pasangan saudara sampai mati, sampai akhir hidup? Atau apakah cinta terhadap pasangan kita sudah mulai luntur? Saudara, sebelum kita lanjut, mari klik dulu like, subscribe, dan jangan lupa komen. Nah, saudara-saudara, pada umumnya sebuah pernikahan pastilah berawal dari yang namanya cinta. Pada umumnya kita menikah karena saling mencintai. Pada saat menikah kita pun bercita-cita agar kita dapat terus saling mencintai sampai mati. Begitulah janji nikah yang kita ucapkan di hadapan hamba Tuhan, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Masalahnya tidak semua berhasil untuk saling mencintai sampai mati. Cukup banyak yang sebelum mati sudah tidak lagi saling mencintai. Sudah tentu salah satu penyebab mengapa kita berhenti mencintai adalah masalah yang menimbulkan konflik demi konflik dalam pernikahan kita. Kita mesti mengatasi masalah jika kita ingin relasi pernikahan kita langgeng sampai mati, mencintai sampai mati. Selain dari itu ada satu lagi penyebab mengapa kita berhenti mencintai, yaitu kurang saling mengerti. Kita tidak mengerti tentang cinta itu sendiri, yakni cinta mesti dipelihara. Cinta tidak bertumbuh dan bertahan dengan sendirinya. Ada yang mesti kita perbuat untuk memelihara dan bahkan terus menumbuhkannya di dalam hati kita. Nah, ada beberapa prinsip bagaimana konflik serta bagaimana memelihara cinta agar tidak mati sebelum kita mati. Nah, kita harus bisa mengatasi konflik. Ada begitu banyak masalah yang dapat timbul dalam pernikahan yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Semua masalah unik dan memerlukan penyelesaian yang unik pula. Tidak ada satu rumus untuk semua masalah. Namun, ada beberapa prinsip umum yang dapat kita terapkan dalam menghadapi konflik. Berikut beberapa yang dapat kita pikirkan. Yang pertama, kita perlu untuk menyediakan waktu yang cukup. Saudara, salah satu hal sederhana yang kadang terlupakan adalah bahwa konflik dan upaya menyelesaikannya sebenarnya adalah kerja keras yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui, semua kerja keras dengan tingkat kesukaran yang tinggi menuntut waktu yang cukup. Jadi, bila kita tahu bahwa apa yang akan kita bicarakan berpotensi menimbulkan konflik, sediakanlah waktu. Waktu yang sempit akan menambah tekanan dan membuat kita tergesa-gesa serta kehilangan kesabaran. Alhasil bukannya mereda, konflik malah membara. Jika kita tidak tahu apa yang kita bicarakan akan berakhir dengan konflik, tundalah. Janjikan kepada pasangan bahwa kita akan menyediakan waktu yang cukup untuk membahas masalah ini, dan bahwa tidak bijaksana untuk terus melanjutkan percakapan. Yang kedua, saudara-saudara, dengarkanlah baik-baik satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak menyadari, namun sesungguhnya tujuan utama kita berkonflik adalah menyampaikan sesuatu untuk didengarkan. Coba pikirkan baik-baik. Sebagai contoh, bukankah sewaktu kita marah kepada pasangan yang selalu terlambat menjemput kita, sesungguhnya apa yang ingin kita sampaikan dan ingin ia dengar? Kita sebenarnya ingin dia memperhatikan bahwa dengan memperhatikan itu kepentingannya juga. Bukan hanya kepentingannya saja, tapi kepentingan kita juga. Nah, kita ingin ia mendengar bahwa penyebab mengapa ia selalu terlambat menjemput kita adalah karena ia menyepelekan kita.
Dan sikap itu muncul karena ia tidak melihat kepentingan kita sama pentingnya dengan kepentingannya. Dan itulah yang membuat dia suka terlambat menjemput kita. Jadi dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan pasangan dalam kemarahan dan konflik. Jangan langsung menjawab dan menangkis, terlebih lagi membela diri. Dengarkan dengan baik. Yang ketiga, satu konflik, ya satu masalah saja. Nah, kita perlu mendisiplinkan diri untuk tidak mengungkit masa lalu dan untuk tidak mengaitkan masalah dengan hal-hal lain. Kadang untuk meluapkan kemarahan, kita mengeluarkan unek-unek yang tersimpan di hati dan membanjiri konflik dengan masalah-masalah lain. Kita menambah konflik jadinya. Ini perlu kita cegah. Kita pun perlu mengekang diri untuk tidak membela diri dengan memunculkan masalah yang diperbuat pasangan. Godaan untuk membela diri dan membalas, menyerang sungguh besar. Sebab pada dasarnya kita adalah makhluk yang tidak ingin kalah. Dengan pertolongan Tuhan, kita mesti mengekang diri kita. Keberhasilan kita mengatasi konflik bergantung pada kesanggupan kita mengekang diri, mengendalikan diri. Tanpa hal ini, konflik bisa berkembang secara liar, secara meluas, dan menjadi semakin sulit untuk dipecahkan. Yang keempat, saudara-saudara, kita harus mengakui bagian-bagian kita, sekecil apapun itu. Nah, saya mengerti bahwa betapa susahnya memulai dengan mengakui bagian kesalahan kita yang kecil, sekalipun kecil, kepada pasangan kita. Yang berbagian lebih besar tidak mau mengakuinya. Pada umumnya kita jauh lebih siap melakukannya bila pasangan memulainya terlebih dahulu. Namun itu bukan cara dan kehendak Tuhan. Ia mengajar kita untuk selalu memulai terlebih dahulu, terlepas dari apakah orang akan mengikuti jejak kita atau tidak. Jadi sewaktu berselisih, akuilah bagian kita sekecil apapun. Ingat, kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, yang kelima, saudara-saudara, gunakanlah cara yang benar. Satu hal yang mesti kita camkan adalah alasan mengapa kita konflik. Itu sama pentingnya dengan cara kita menghadapi konflik. Itu sebabnya tidak jarang konflik kecil berkobar besar karena cara kita mengungkapkan kemarahan kita. Ada beberapa cara tidak tepat yang dapat saya bagikan. Pertama adalah nada suara. Bukan keras tapi merendahkan. Kita tidak perlu berteriak untuk melecehkan orang. Kadang itu tercetus dalam pertengkaran. Baik lewat perkataan atau gerak-gerik kita. Seperti menunjuk-nunjuk dan membelalakan mata. Alhasil pasangan marah besar karena merasa bukan saja kita tidak respek kepadanya. Kita pun ingin merendahkannya. Kedua adalah kalimat yang menantang. Bukan saja kita menunjukkan bahwa kita tidak takut, kita pun seolah-olah ingin mengajaknya berkelahi. Nah, ini menjadi semakin rumit konflik itu. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, pastinya yang utama adalah berdoalah. Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita, bukan saja saat kita mengalami keharmonisan, tetapi juga di dalam ketegangan keluarga kita. Jadi jangan ragu, tapi selalu terbuka untuk datang kepada Tuhan. Datanglah bersama-sama, baik pada saat bertengkar maupun sebelum atau sesudahnya. Habakuk 3 ayat 17-19 adalah doa pengharapan yang berlandaskan iman. Bahwa Tuhan hadir di segala situasi. Ya, Tuhan tetap hadir bahkan di tengah pertengkaran sekalipun. Jadi berdoalah saudara-saudara dan selamat menikmati, mencintai sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.